Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 175 Hakim Kabupaten lebih baik. Setiap orang yang sering bermain kartu, ketika kartu tidak berjalan dengan baik, Zhang Dian juga mengalami kekalahan beruntun seperti ini. Biasanya keesokan harinya dia akan sangat beruntung dan memenangkan banyak uang. Zhang Dian percaya bahwa kali ini tidak terkecuali, dan dia telah kalah 2 malam berturut-turut. Malam ini pasti lebih beruntung dari sebelumnya. Dia yakin akan memenangkan kembali kekalahan 2 hari sebelumnya. Setelah deputi halaman Zhang Dian dan Sun tiba di kedai teh, Ma Ye dan teman-temannya sudah menunggu, dan mereka juga secara khusus menyiapkan beberapa piring buah dan teh. Ketika mereka melihat Zhang Dian, Ma Ye dan temannya tertawa lebar. Ini adalah dewa kekayaan yang datang untuk memberi mereka uang. Sebelum memulai permainan kartu, Zhang Dian secara khusus mencuci tangannya dengan segenggam air, yang disebut Jingchen, demi keberuntungan. Tapi yang berbeda dari yang dia bayangkan adalah tragedi 2 hari sebelumnya kembali dipentaskan. Dia masih kalah satu persatu seperti jatuh dari tebing, memberi kesempatan kepada orang-orang dari waktu ke waktu. Ada keringat dingin di dahinya, dan pakaian di punggungnya pada dasarnya basah oleh keringat. Tangan yang menyentuh kartu tidak bisa menahan gemetar sedikit, dan butuh waktu lama untuk memikirkan kartu. Tapi lebih dari itu, semakin sulit dia merugi, dan uang di tas tangannya semakin menipis. Tetapi semakin dia merugi, semakin dia ingin mendapat untung, terus-menerus mendorong semua orang untuk meningkatkan kelipatannya, tetapi sebagai gantinya, uang di tas tangannya berkurang lebih cepat. Dia merasa seperti terjebak dalam pusaran besar, dan dia tidak bisa menahan diri. Setelah mereka berempat bermain di tengah malam, Zhang Dian kembali menembakkan meriam ke arah Ma Ye, dan ketika dia dengan gemetar menyentuh tas tangannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa tas itu kosong. Dia membanting tubuhnya, menarik keluar tas, dan merobeknya. Dia menemukan bahwa tidak ada uang receh di dalam tas, dan dia kalah lagi. Ada apa, Dekan Tibet? Aku tidak punya uang. Bagaimana kalau saudaraku meminjamkanmu? Kata Ma Ye sambil tersenyum. Kulit Zhang Dian berwarna hijau, wajahnya tidak pasti, dan tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba ia membanting tangannya dan menghancurkan tasnya di atas meja kartu, mendesis, aku pinjam ibumu, pasti kalian berdua konspirasi untuk menghasilkan 1000. Sialan, ini bukan saatnya anakmu memenangkan uang. Ye Ma dipukul sekeping mahjong yang dilempar tas Zhang Dian dan mengenai sudut matanya. Ia langsung geram. Ia meraih asbak di sampingnya dan melemparkannya ke kepala Zhang Dian. Zhang Dian tidak bereaksi sama sekali, keningnya tertabrak asbak, dan ia berteriak, terhuyung-huyung ke tanah. Wakil rumah sakit Sun, panggil seseorang. Bunuh mereka untukku. Zhang Dian berkata dengan parau, sekarang dia telah kehilangan matanya dan benar-benar lupa bahwa Ma Ye juga seorang pria di jalan. Persetan, aku akan membunuhmu dulu. Guru Ma berteriak dengan marah, meraih teko teh di atas meja dan membantingnya ke kepala Zhang Dian, lalu mengambil bangku itu dan membantingnya ke Zhang Dian. Aduh, ups, tolong. Zhang Dian memeluk kepalanya dan berteriak lagi dan lagi. Ada apa? Beberapa orang yang melihat kedai teh segera berlari. Dia nekat, kata Ma Ye dingin. Oh. Beberapa orang yang menyaksikan venue meludah. Mereka ada di sini untuk menjaga keadilan meja judi, dan secara alami mereka tidak akan ikut campur saat melihat situasi ini. Jangan berkelahi, aku salah. Zhang Dian telah dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak, dia tidak tahan lagi, dan dia terus memohon belas kasihan. Tuan Ma, jangan berkelahi. Halaman wakil Sun juga bergegas untuk membujuk. Oh,
Baru kemudian Maye berhenti dan meludahi Zhang Dian, "Jangan bermain jika kamu tidak mampu membelinya. Saya tidak menginginkan uang ini, saya pergi saja dari sini. Jangan biarkan saya melihat Anda lagi di masa depan, kalau tidak saya akan melihat Anda sekali. Anda sekali." Dengan dukungan dari halaman Wakil Sun, Zhang Dian terlatih-tatih menuruni tangga dengan susah payah. Halaman Tibet, "Aku akan naik taksi untuk mengantarmu pulang." Wakil halaman Sun berkata dengan hati-hati. "Di mana saya berani pulang? Jika harimau betina dalam keluarga kita tahu bahwa saya kehilangan begitu banyak uang, saya harus dibunuh. Lebih baik saya kembali ke rumah sakit dan menebusnya untuk 1 malam." Zhang Dian berkata dengan lemah sambil memegangi kepalanya. "Suami kita sudah lama mengatakan bahwa kamu bernasib buruk malam ini. Jika kamu tidak ingin kalah ke langit, kamu akan pulang, tetapi kamu tidak mendengarkan." Pada saat ini, Qin Lang tidak tahu dari mana asalnya, dan berkata sambil melihat Zhang Dian sambil tersenyum. Wakil halaman Zhang Dian dan Sun melihat punggungnya tiba-tiba bergetar, wajah mereka pucat, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Bagaimana orang ini bisa tetap dalam bayang-bayang? "Kamu, siapa suamimu?" Zhang Dian gemetar, berkata dengan sangat ngeri. "He Jiarong." Wajah Qin Lang langsung dingin. "Suami kami berkata, ada kejahatan untuk kejahatan, dan jika Anda melakukan terlalu banyak dosa, Anda akan membalasnya. Izinkan saya akhirnya menasihati Anda bahwa jika Anda tidak ingin membuat keluarga Anda bangkrut, Anda dapat menyingkirkan masalah perjudian yang baik." Setelah berbicara, Qin Lang kabur dan dengan cepat menghilang di persimpangan. "He Jiarong, He Jiarong." Hati Zhang Dian bergetar. Mungkinkah He Jiarong ini adalah dewa tapi dia tahu dia akan kehilangan 3 malam berturut-turut? Tidak, anak ini pasti sengaja. Dia dengan sengaja meminta seseorang untuk berlari dan berkata dia akan kalah dan memberikan petunjuk psikologis, jadi dia akan gugup di meja poker dan akan kalah. Dia telah mempelajari sejumlah psikologi dan tahu apa yang disebut efek priming dan efek Hawthorne. Ya, pasti petunjuk dari anak ini yang menyebabkan kehilangannya yang menyedihkan. Dia mengatupkan mahkota giginya dengan erat, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan dingin, "Oh, He Jiarong, kamu berani sengaja memperbaikiku, aku ingin kamu terlihat baik cepat atau lambat." Meskipun dia salah menebak metode Lin Yu, tetapi dia menebak itu benar, memang Lin Yu sengaja mengoreksinya. Pada saat ini, Lin Yuzheng dan Jiang Yan sedang meringkuk di sofa sambil menonton TV. "Saudari Yan, Saudara He menelepon saya hari ini dan mengatakan bahwa toko perhiasan kedua He Jiu telah diperiksa. Toko di Huigu Plaza di pusat kota 2 kali lebih besar dari Paviliun Baoyu. Sekarang ada satu yang hilang. Manajer toko, mengapa Anda tidak pergi dan mengambil pos itu?" "Saya tidak mengerti ornamen giok." Jiang Yan menggelengkan kepalanya. "Jika Anda tidak mengerti, Anda dapat belajar. Saya akan mempekerjakan beberapa profesional lagi yang memahami pasar untuk membantu Anda." Lin Yu berkata sambil tersenyum. "Baiklah, tapi jangan salahkan aku jika kamu kehilangannya." Jiang Yan berpikir sejenak, dan setuju. Bagaimanapun, dia menganggur di rumah, jadi dia bisa pergi ke toko untuk membantu. Namun yang paling dia harapkan adalah bisa kembali ke rumah sakit untuk menjadi seorang dokter. Sayangnya, reputasinya di lingkaran tersebut telah dikalahkan oleh Zhang Dian. Dia menghubungi beberapa rumah sakit dalam 2 hari terakhir ini dan tidak menginginkannya. Bahkan beberapa rumah sakit kecil yang tidak dia sukai sebelumnya ragu-ragu untuk menolaknya, membuatnya merasa sangat frustrasi. Sedangkan untuk klinik Huaan yang dulunya berfungsi sudah ditutup. Dia sekarang merasa seperti pahlawan tidak berguna. Karena cedera kepala yang terlalu mencolok, Zhang Dian tidak mengadakan pertemuan pagi berikutnya, karena takut ditertawakan. Kemarin, Maye tidak bersikap enteng. Kepalanya masih pingsan dan bengkak saat bangun. Bum bum bum. Ada ketukan cepat di pintu.
Siapa? Masuk. Dia menggerutu tidak puas. Direktur Tibet, kamu baik-baik saja. Wakil Institut Sun bergegas masuk dan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Zhang Dian mendesah. Din, kesempatan Anda untuk melampiaskan amarah Anda ada di sini. Direktur Wei Gongsun secara pribadi menemani istrinya ke rumah sakit kita hari ini. Wakil Presiden Sun berkata dengan tergesa-gesa, dengan mata bersemangat. Direktur Biro Keamanan Umum Wei Gongsun. Wajah Zhang Dian mendadak senang. Jika dia dipukuli oleh Tuan Ma di ibu kota, dia akan ditangkap olehnya dalam satu kalimat, tetapi tidak akan berhasil di Qinghai. Dia tidak mengenal tempat itu dan kata-katanya tidak begitu penting. Orang mungkin tidak dapat menjualnya. Wajah. Sekarang Wei Gongsun membawa istrinya ke dokter. Ini hanyalah anugerah. Dia harus mengambil kesempatan ini untuk memiliki hubungan yang baik dengan Wei Gongsun. Tetapi jika dia mengetahui bahwa Lin Yu dan Wei Gongsun juga berpotongan, dia tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Pergi, cepat. Bawa aku ke sana, aku akan bertemu dengannya secara pribadi. Zhang Dian buru-buru bangun dan memanggil Deputi Halaman Sun untuk keluar. Di luar Departemen Onkologi, Wei Gongsun dengan cemas mondar-mandir dengan tangan di belakang punggungnya. Istrinya telah masuk beberapa lama, tetapi masih belum ada kabar. Ayah, jangan khawatir, ibuku akan baik-baik saja. Wei Suening menghibur ayahnya dengan lembut, tetapi nada kata-katanya begitu sederhana. Oh, Direktur Wei, saya benar-benar lalai jika saya tidak datang untuk menyambut Anda secara pribadi. Zhang Dian berlari mendekat, dengan wajah penuh hormat. Jauh lebih tulus daripada sikap hormat yang dia pura-pura kepada Xie Changfeng di telepon. Bagaimanapun juga, Wei Gongsun bisa langsung membantunya, dan hakim daerah tidak sebaik yang sekarang. Ini alasannya. Kamu adalah... Wei Gongsun sedikit terkejut saat melihat Zhang Dian. Biro Kesehatan, ini dekan baru rumah sakit kita, Dekan Zhang Dian Zhang. Wakil rumah sakit Sun buru-buru memperkenalkan. Oh, halo. Wei Gongsun dengan cepat mengulurkan tangannya dan menjabat Zhang Dian. Bagaimanapun, istrinya sekarang menemui dokter di rumah sakit lain, jadi wajar jika dia harus baik kepada mereka. Mengapa adik ipar saya tidak nyaman? Zhang Dian cukup senang dan langsung menyebut istri Wei Gongsun sebagai adik ipar, rupanya ingin berteman. Wei Gongsun tidak keberatan, dan dia senang memiliki hubungan yang baik dengan Zhang Dian. Berkata, saya menderita sakit perut dan kehilangan nafsu makan baru-baru ini. Mungkin disebabkan oleh radang lambung dan usus. Saya pernah melakukannya sebelumnya. Adapun apa yang salah dengan istrinya, dia tidak tahu. Menurutnya tidak lebih dari sakit mah dan radang usus. Dia tidak mau ikut dengannya. Lagi pula, istrinya biasa minum obat dalam keadaan seperti ini. Tetapi kali ini rasa sakitnya sangat parah, dan ekspresi wajahnya berubah, jadi putrinya memanggilnya dan memintanya untuk ikut dengannya. Jangan khawatir, selama kamu masuk rumah sakit kami, aku akan menjaga Dian tetap aman, kalau tidak kamu akan bertanya padaku. Ketika Zhang Dian mendengar bahwa itu mungkin penyakit gastroenteritis, dia langsung menepuk dadanya dan memuji Haiko dan berjanji. Maka saya ingin berterima kasih kepada Dekan Tibet. Ketika Wei Gongsun mendengar dia mengatakan ini, dia langsung lega. Asosiat Din Sun, ayo, suruh turun, semua pemeriksaan sudah diprioritaskan adik iparnya, didesak pergi ke Departemen Laboratorium untuk meringkas 5 hasil pemeriksaan secepatnya. Zhang Dian menoleh ke Deputi Rumah Sakit dan memerintahkan. Ya, Dekan. Wakil Halaman Sun segera pergi dengan tergesa-gesa. Dekan Tibet, terima kasih. Wei Gongsun berkata dengan rasa terima kasih, berpikir bahwa dekan baru itu cukup baik, dan dia sangat membantu saat pertama kali kami bertemu. Kamu sopan, mungkin aku punya sesuatu yang merepotkanmu di masa depan. Zhang Dian berkata sambil tersenyum dan memiringkan kepalanya.
Cedera di kepalamu ini adalah, Wei Gongsun hanya memperhatikan luka di kepala Zhang Dian. Hei, aku dipukuli oleh dua penjahat kecil. Zhang Dian melambaikan tangannya, pura-pura tidak menyebutkan lebih banyak. Siapa yang begitu berani? Dekan Tibet, katakan padaku, aku akan mengirim seseorang untuk menangkap mereka, dan mereka harus dihukum berat. Wajah Wei Gongsun menjadi dingin dan dia berkata dengan bermartabat. Wah, hal kecil ini merepotkanmu. Oke, Zhang Dian pura-pura menolak, tapi dia sangat senang. Tunggu saja kematianmu Ma, Lao Su terlibat dalam hubungan Wei Gongsun. Kamu tidak hanya akan membiarkanmu mengeluarkan uang yang kamu menangkan melawan Lao Su, tetapi kamu juga akan setengah mati. Semakin Chang Dian memikirkannya, ia semakin bersemangat, seolah-olah sudah melihat adegan balas dendamnya. Ya, Dekan Zhang, tolong beritahu saya siapa dua orang itu. Wei Gongsun mengangguk. Karena Zhang Dian memberinya wajah seperti itu, maka secara alami dia harus menjual kebaikan kepada orang lain. Malu, ini. Din, hasil pemeriksaan sudah keluar. Sebelum Zhang Dian dapat berbicara, Wakil Dekan Sun tiba-tiba bergegas, masih memegang daftar di tangannya, melirik Zhang Dian dan Wei Gongsun dengan panik, menelan dan menelan. Berbicara. Apa yang membuatmu panik? Bagaimana situasinya? Katakan saja dengan cepat. Ekspresi Zhang Dian tegas, dan dia mendesak dengan tidak senang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.